Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Selamat bertemu kembali dengan saya Pak Musli. Dalam video pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari tentang bangun ruang. Nah, tetapi sebelum kita melangkah untuk mempelajari apa itu bangun ruang, baik Pak Guru sampaikan dulu tujuan pembelajarannya. Melalui pengamatan tayangan video pembelajaran ini, siswa dapat 1. Menjelaskan pengertian bangun ruang dengan benar. 2. Memberikan contoh benda bangun ruang dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang ketiga, menyebutkan contoh macam-macam bangun ruang. Yang keempat, menyebutkan ciri-ciri dari bangun ruang. Baik anak-anak, ini adalah contoh-contoh dari bangun ruang. Nah, bangun ruang itu merupakan sebuah bangun yang merupakan bentuk 3 dimensi. Di sana ada sisi panjang, sisi lebar, dan sisi tingginya. Jadi ada 3 dimensi. Kemudian ini adalah tabung. Kemudian yang ini adalah gambar bangun ruang kerucut. Kemudian ini kubus. Kemudian ini prisma segitiga. Ini bola. Kemudian ini 5 segitiga. Kemudian yang ini prisma segi 6. Nah, dalam kehidupan sehari-hari tentunya anak-anak bisa mencari atau menemukan benda-benda dalam kehidupan sehari-hari anak-anak yang menyerupai bangun ruang. Nah, untuk tabung ini tentunya contohnya seperti bambu, kemudian kaleng, kemudian pralon, dan lain sebagainya. Kemudian yang kerucut, ini bisa contohnya itu bisa topi ulang tahun, itu seperti kerucut. Kemudian kubus, contohnya bisa kardus. Kemudian bisa bentuk ruangan kalian, bentuk kamar kalian, akuarium, dan lain sebagainya. Kemudian prisma segitiga, ini bisa contohnya atap rumah kalian. Kemudian ini ada bola. Kemudian ada 5 segitiga. Nah, kemudian ini prisma segi 6, ini contohnya semacam paving anak-anak. Paving itu adalah merupakan prisma segi 6 ini prisma segi 6. Kemudian yang berikutnya, ini contohnya tadi sudah saya sampaikan. Yang ini balok, kemudian kubus, prisma segitiga, kemudian 5 segi 4, ini kerucut, ini tabung, bola, dan 5 segitiga. Baik anak-anak, kita pelajari satu persatu. Nah, kita mulai dari prisma segitiga. Nah, ini gambarnya seperti ini anak-anak. Ini prismanya gambarnya begini. Kemudian ini alasnya ini sisi bawahnya ini alasnya berupa segitiga. Alasnya berupa bangun segitiga. Kemudian sisi atasnya juga merupakan bangun segitiga merupakan sebuah bangun segitiga. Kemudian sisi tegaknya merupakan bangun persegi panjang. Nah, kita lihat ciri-cirinya. 1, mempunyai 5 sisi. 5 sisi yang terdiri dari sisi alas. Nah, ini tadi masih 1 sisi alas. Kemudian sisi atas. Satu tadi sisi alas, kemudian yang kedua sisi atasnya ini. Kemudian 3 sisi lainnya adalah bangun berbentuk persegi panjang. Ini 1, tadi 1, 2, kemudian 3, kemudian ini 4, dan yang ini 5. Jadi ada 5 sisi.
Kemudian mempunyai 9 rusuk ya, 9 rusuk. Kita hitung. 1, 2, 3. Kemudian 4, 5, 6. Kemudian 7, 8, 9. Jadi ada 9 rusuk dari bangun prisma segitiga. Kemudian berapakah titik sudutnya? Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sekali lagi, jadi ciri-ciri prisma adalah mempunyai 6 sisi. Terdiri dari sisi alas, sisi atas, dan 3 sisi tegak yang merupakan bangun persegi panjang. Kemudian mempunyai 9 rusuk. Nah, 9 rusuk yang sudah kita hitung tadi. Dan yang terakhir mempunyai 6 titik sudut. Itu merupakan ciri-ciri dari prisma segitiga. Ini kalau posisinya tegak, ini posisinya mendatar. Ini sama saja ya, ini namanya juga prisma segitiga. Kemudian yang berikutnya adalah bangun. Yang berikutnya adalah bangun kubus ya. Berikutnya adalah bangun kubus. Perhatikan kubus ini. Kubus merupakan bangun ruang yang mempunyai 6 sisi ya, mempunyai 6 sisi berbentuk persegi yang sama ukurannya ya. Jadi kubus itu terdiri dari 6 sisi yang sama ukurannya, yang merupakan bangun persegi ya, bentuknya bangun persegi untuk sisi-sisinya. Nah, ini namanya sisi, ini di sini titik sudut, kemudian yang ini rusuknya. Nah, kita lihat ciri-cirinya. Ciri-ciri dari kubus mempunyai 6 sisi dengan luas yang sama berbentuk bangun persegi. Nah, kita lihat sisinya. A, B, C, D. Satu. Kemudian A, D, H, E. Ya, A, D, H, E. Ya. Ini yang kedua. Kemudian sisi B ya, BC ya, BC, G, F. Nah, BC, G, F. Nah, sisinya berikutnya. Kemudian AB ya, AB, AB, F, E ya, AB. Kemudian BF, E, A ya, AB, EF ini ya bangunnya ini juga sisi. Kemudian CD ini ya, CD, HG ini juga sisinya ya. Kemudian jadi ini ada semuanya ada 6 sisi. Kemudian memiliki sisi dengan bentuknya sama panjang, bentuknya sama, namanya bentuk bangun persegi. Kemudian mempunyai 12 rusuk ya. 1, 2, 3, 4. Yang bawah 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi mempunyai 12 rusuk yang panjangnya sama. Kemudian mempunyai 8 titik sudut ya, sudut A, sudut B, sudut C, sudut D, sudut E, sudut F, sudut G, sudut H. Jadi ada 8 titik sudut. Kemudian mempunyai 12 diagonal sisi ya, ini diagonal sisi itu diagonal pada masing-masing bidang sisinya. Nah, diagonal sisi ini 1, 2. Nah, karena masing-masing bidang sisinya ada 2 diagonal, jadi semuanya mempunyai 12 diagonal yang sama panjang. Diagonal sisi yang sama panjang. Kemudian mempunyai 4 diagonal ruang ya, dari sini B ke ya, B ke G ya, 1. Kemudian
D ke F 2, kemudian ya maaf tadi dari A ke G 1, kemudian dari C ke F, C ke E 2, kemudian dari B ke H 3, D ke F 4. Itu diagonal ruangnya. Nah, ini penjelasannya tentang diagonal sisi kubus. Nah, kita hitung kembali ya dari ini D ke B 1, A ke C 2, kemudian dari H ke F 1, 2, ini jadi ada 4. Nah, kemudian dari A ke H 1, 2, 3, 4. Nah, 1, 2, 3, 4. Ini adalah diagonal sisinya. Jadi masing-masing bidang sisinya ada 2 sisi, sehingga jumlahnya ada 12 diagonal sisi. Kemudian penjelasan tentang diagonal ruang. Ya, tadi A ke G 1, D ke F 2, C ke E ya 3, B ke H 4. Jadi diagonal ruangnya ada 4. Nah, ukurannya juga sama panjang. Kemudian bangun berikutnya adalah balok. Nah, balok ini hampir sama dengan kubus tadi ya, cuman ini untuk sisi depan, sisi belakang, sisi atas, sisi bawahnya ini adalah bangun persegi panjang. Jadi ciri-ciri balok adalah mempunyai 12 rusuk. Ya, 4 rusuk yang panjang, 4 rusuk untuk lebar, dan 4 rusuk lagi untuk rusuk tingginya. Nah, ini panjang, rusuk panjang, rusuk lebar, ini rusuk tinggi. Jadi kalau B ke C ini ya panjangnya sama dengan A ke D, karena ini sisi lebar. Nah, AD sama juga dengan EH untuk panjangnya. EH sama juga dengan GF. Kemudian AB karena sejajar dengan DC, maka juga panjang AB sama dengan panjang CD. Panjang CD sama dengan panjang GH. Panjang GH sama dengan panjang EF. Kemudian yang si rusuk tingginya, ini AE. Nah, panjang rusuk AE sama dengan panjang rusuk BF. Panjang rusuk BF sama dengan panjang rusuk CG. Panjang rusuk CG sama dengan panjang rusuk dari DA. Itu, jadi semuanya ada 12 rusuk. Kemudian terdiri dari 6 sisi dengan bentuk persegi panjang ataupun bentuk persegi yang terdiri dari 3 pasang tadi ya. Ini ya, depan, belakang, ya, atas bawah, kemudian samping kiri, samping kanan. Jadi ada 3 pasang. Kemudian mempunyai 8 titik sudut. Ya, ini sudut A, sudut B, sudut C, sudut D, sudut E, sudut F, sudut G, dan sudut H. Ini adalah bangun dari bangun balok. Kemudian selanjutnya adalah bangun 5 segitiga. Ciri-cirinya mempunyai 6 rusuk. Ya, kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada 6 rusuk ya, ada 6 rusuk untuk bangun 5 segitiga. Kemudian terdiri dari 4 buah sisi yang terdiri dari 1 segitiga yang merupakan sisi alasnya ya, 1 buah segitiga yang sisi alasnya. Kemudian 3 sisi tegak berupa bangun segitiga. Ini sisi tegaknya yang ini ya. Kita lihat 1, 2, 3.
Nah, jadi 5 segitiga itu mempunyai 4 buah sisi. 1 buah sisi alas dan 3 buah sisi segitiga. Semuanya merupakan bentuk bangun segitiga. Kemudian mempunyai 4 titik sudut. Nah, sudut A, sudut B, sudut T ini, kemudian sudut C. Jadi ada 4 titik sudut. Kemudian mempunyai tinggi, ya, tinggi dari 5. Nah, dari T ke ini, ke sisi alasnya ini namanya tinggi. Ini adalah bangun 5 segitiga. Kemudian yang berikutnya adalah bangun 5 segi 4. 5 segi 4 ini untuk sisi alasnya ada yang berbentuk persegi, ada juga yang berbentuk persegi panjang. Kita lihat ciri-cirinya. 1 memiliki 5 sisi. 5 sisi ya. Yang terdiri dari 4 sisi ya, 4 sisi tegak ya, 4 sisi tegak yang merupakan bangun segitiga dan 1 sisi segi 4 yang merupakan sisi alasnya. Kita lihat ini ya. Berarti alasnya ini, sisi alasnya ini merupakan bangun segi 4. Kemudian sisi tegaknya ini merupakan bangun segitiga yang jumlahnya ada 4. Coba kita hitung. Mempunyai 5 sisi. Nah, 1, kemudian 2, kemudian 3, 4, kemudian yang ini terakhir 5. Jadi ada 5 sisi. Sekali lagi, 5 segi 4 terdiri dari mempunyai 5 sisi, 1 sisi alas, bangun persegi, dan 4 sisi tegak merupakan bangun segitiga. Kemudian titik sudutnya ada berapa? Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 5 segi 4 mempunyai 5 titik sudut. Kemudian 5 segi 4 juga mempunyai tingginya. Ini dari puncaknya ini ke alas. Nah, ini namanya tinggi dari 5 segi 4. Kemudian bangun berikutnya adalah bangun tabung. Kita perhatikan sisinya. Kita perhatikan ciri-cirinya. Ini ada tutupnya, sisi tutup ya. Kemudian ini sisi alasnya. Kemudian ini tingginya. Kemudian ini sisi lengkung atau selimutnya. Nah, ciri-cirinya adalah memiliki 3 bidang sisi. Ya, bidang sisi terdiri dari sisi alas dan sisi atas atau tutupnya. Alas dan tutup tadi merupakan bangun lingkaran dan 1 buah sisi selimutnya. Ya, selimutnya ini. Kemudian tabung mempunyai bidang alas dan tutup yang berbentuk lingkaran, ya, alas dan tutupnya atau sisi atasnya berupa lingkaran. Tabung memiliki sisi tegak berupa bidang lengkung ya, titik tegak ini ya, tegak ini melengkung ya, melengkung dan merupakan selimut tabungnya. Mempunyai 2 rusuk yang terdiri dari alas dan tutup tabung. Nanti rusuknya ini ya. 2 rusuk ya, 1, 2. Dan sekali lagi tabung itu punya 3 sisi, kemudian alas dan tutup atau sisi atasnya berupa bangun lingkaran dan memiliki 2 rusuk yang terdiri dari sisi alas dan tutup tabung tersebut. Kemudian yang berikutnya adalah bangun kerucut ya, bangun kerucut. Perhatikan gambar ini. Sisi alasnya adalah bangun lingkaran, jadi 1 sisi alas merupakan bangun lingkaran. Kemudian yang ini puncak kerucutnya, ini garis pelukisnya atau apotema. Kemudian yang ini adalah tinggi, ya, tinggi kerucut. Kemudian yang ini adalah yang lengkungan ini adalah selimut kerucut. Kemudian kalau ini dari sini ke sini adalah diameter lingkarannya tadi. Yang ini dari titik pusat ke garis lengkung ini adalah jari-jarinya. Jadi ciri-ciri kerucut adalah memiliki 2 sisi, ya, 1 sisi alas dan selimut atau lengkung kerucut. Memiliki 1 rusuk, ya, rusuknya ini selimut rusuk
rusuknya adalah selimut kerucut ini, satu rusuk, kemudian memiliki satu titik puncak dan memiliki jaring-jaring yang terdiri dari lingkaran dan segitiga yang melengkung tadi. Kemudian yang berikutnya adalah bangun bola. Ya, perhatikan bola ini. Ya, bola merupakan bangun ruang yang merupakan sisi lengkung, mempunyai jari-jari ini ya, jari-jari dan juga ada diameter. Ini dari pusat ke lengkung ada jari-jari. Kemudian dari garis menghubungkan dua garis lengkung melalui titik pusat ini namanya diameter. Jadi mempunyai jari-jari dan mempunyai diameter. Tidak punya titik sudut, ya, tidak punya titik sudut dan tidak memiliki rusuk. Itu ciri-ciri dari bola. Demikian anak-anak, pembahasan tentang konsep bangun ruang. Semoga bermanfaat bagi anak-anak. Dan selanjutnya silahkan mengerjakan tugasnya yang sudah ada di buku LKS kalian. Silahkan dikerjakan untuk uji kompetensi 1. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.